Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Bu Monik yang menyuruh si Joni untuk mengantar Siska ke kantin. Tak lama si Helmi pun menelpon Bu Monik dan mengatakan kepada Bu Monik kalau si Joni itu harus bertanggung jawab kepada si Mauren, karena sekarang Mauren itu adalah istrinya si Joni. Dan di situ Bu Monik pun sempat mengatakan sesuatu, akan tetapi si Helmi pun malah mengatakan kepada Bu Monik kalau jangan-jangan si Joni itu sama seperti papanya. Tak lama Bu Monik pun bertemu dengan si Joni, di mana si Joni pun tak mengatakan apapun. Di mana Bu Monik yang bertanya, apa kamu ada hubungan dengan Dokter Kori? Di adegan lain, di mana si Reta yang membawakan sesuatu untuk si Chris. Di adegan di mana si Chris yang bersama klien, di mana klien itu yang diantar oleh si Chris sampai keluar. Dan di situ si Chris pun mengatakan, tidak apa-apa karena saya juga harus keluar karena ada hal yang harus diselesaikan. Tak lama si Reta pun menghampiri si Chris dan mengatakan sesuatu, aku ada sesuatu buat kamu. Dan klien itu pun bertanya, siapa pak? Itu calon bapak, ucap si klien itu. Akan tetapi si Chris pun, saya tidak mengenal orang ini, ucapnya. Dan akhirnya si Reta pun memberikan, aku bawa makanan siang. Dan si Chris pun mengatakan kepada si Reta, kamu makan saja sendiri karena saya mau makan di luar, ucap si Chris sambil meninggalkan si Reta. Dan akhirnya si Reta pun merasa kecewa kepada si Chris, yang dimana si Chris sangat cuek kepadanya. Di adegan lainnya di mana si Tiara yang melihat si Chris yang berada di rumah sakit, ngapain dia ada di sini? Dan akhirnya Bu Marissa pun menghampiri si Tiara. Ada apa Tiara? Ucapnya Bu Marissa. Dan di situ si Tiara pun beralasan kepada Bu Marissa kalau dia akan pergi ke toilet. Di adegan dimana Siska dan juga Bu Monik yang dikejutkan dengan kedatangan Bu Marissa, di mana Bu Monik, kenapa kamu kesini? Dan di situ si Marissa mengatakan, masa besan sakit saya tidak menjenguk. Dan tanpa panjang lebar si Marissa pun mengatakan sesuatu kepada Bu Monik. Dan si Marissa pun mengatakan, kalian harus lihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah video rekaman di mana video call bersama si Helmi, di mana si Marissa yang diancam oleh si Helmi untuk tidak menyakiti Siska. Dan di situ si Marissa pun semakin yakin dan akan memberitahukan kepada si Leo tentang kebenaran semuanya,
benar menurut si Marissa, tapi salah menurut Siska. Dan di saat itu pun si Chris pun bertanya dalam hatinya, siapa sebenarnya Helmi? Dan kenapa dua keluarga bisa hancur seperti ini? Di saat itu pun si Marissa pun mengancam Siska dan akan memberitahukannya kepada si Leo. Siska pun merengek kepada si Marissa untuk tidak memberitahukan kepada si Leo, karena dimana Siska yakin kalau kehamilannya itu adalah anaknya Leo. Si Marissa pun tetap keras kepala dan meninggalkan Siska. Dia diganti mana Siska yang sedang mengejar Bu Marissa, dan tiba-tiba si Chris pun menghadang Siska, dimana Siska pun sangat kesal kepada si Chris karena telah menghalanginya. Si Chris yang mengatakan kepada Siska, buat apa kamu kejar? Dan untuk apa? Yang ada dia semakin benci sama kamu, ucap si Chris kepada Siska. Akan tetapi Siska pun lebih benci kepada si Chris. Dan Siska pun sudah tidak percaya sedikitpun kepada si Chris, meskipun si Chris saat ini sudah sangat baik terhadap Siska. Dia diganti mana Siska yang akhirnya kehilangan jejak Bu Marissa, dan Siska pun disitu hanya berdiam diri. Tiba-tiba si Tiara pun melihat Siska yang sedang berada di depan, dan si Tiara pun bersembunyi di balik mobil. Ngapain Siska di situ? Tak lama si Tiara pun menyuruh seseorang untuk menaruh sesuatu di mobilnya si Chris. Seseorang itu pun sempat menolak, akan tetapi si Tiara pun memberikan imbalan. Dan akhirnya orang itu pun menaruh tulisan di mobilnya si Chris. Di saat itu Siska pun melihatnya. Ngapain orang itu di mobilnya Chris? Dan Siska pun menghampiri seseorang itu. Tak lama Siska pun bertanya, ngapain kamu di sini, ucap Siska. Dan orang itu pun mengaku hanyalah disuruh. Siska yang bertanya, kamu disuruh siapa? Orang itu pun menunjuk, dan tiba-tiba ada si Diki. Dan Siska pun curiga kepada si Diki, dan akhirnya Siska pun bertanya kepada si Diki, maksud Papa apa ini semua? Papa sudah mengancam Chris. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini yang semakin membagongkan? Dan sekian untuk ulasan episode malam ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.